Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Febrianti, NPM 18 10 40 10 17 dari kelompok 3. Kami memiliki produk melanjutkan bisnis plan pada saat mata kuliah kewirausahaan semester kemarin. Kami memilih produk nugget yang berbahan dasar tempe. TV Nugget Nampol Jaya ini didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang diketuai oleh saya sendiri, Siti Eka Febrianti. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang lokasi produksinya berada di Perung Gria Asri 1, Blok D3, Kelurahan Potro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. CV Nugget Nampol Jaya ini memiliki struktur organisasi perusahaan yang terdiri atas kepala perusahaan, sekretaris perusahaan, koordinator perusahaan yang membawahi 4 bidang aspek, yaitu aspek produksi, aspek pelayanan, aspek pemasaran, dan juga aspek pelayanan. Untuk kepala perusahaan sendiri dipimpin oleh satu orang pemimpin yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berada di dalam perusahaan. Selain itu, kepala perusahaan juga memiliki wewenang yang paling tinggi untuk pembuat keputusan atau sebagai decision maker. Nugget Nampol merupakan singkatan dari nugget tempe enak pol, yaitu sebuah nugget yang berbahan dasar tempe. Alasan kami memilih bahan dasar tempe adalah karena banyak yang menjual tempe namun untuk pengolahannya masih sangat sederhana, seperti hanya digoreng, direbus, digoreng dikasih tepung, seperti itu. Jadi kami ingin memunculkan ide baru, yaitu berupa nugget yang berbahan dasar tempe. Yang kami harapkan adalah masyarakat tetap memakan tempe namun dengan cara yang berbeda, dengan rasa yang berbeda. Perkenalkan, saya Anggita Pratiwi. Di sini saya sebagai sekretaris bisnis plan Nugget Nampol yang bertugas membantu dalam pembuatan proposal serta dalam melaporkan kegiatan hasil usaha, rencana usaha, dan membuat catatan mengenai pelaksanaan diskusi produk dan kinerja setiap bidang kerja. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha, mempersiapkan surat-surat kegiatan usaha, dan menyimpan arsip serta dokumen penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afriel Adia Pujangga, NPM 18 10 40 10 25. Di sini saya sebagai koordinator perusahaan CV Nugget Nampol Jaya yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha ini. Saya memiliki tugas untuk mengawasi dan mengarahkan tim dalam mewujudkan target usaha. Selain itu, saya juga bertugas untuk melaporkan segala kegiatan dan kendala kepada kepala perusahaan agar ditindaklanjuti dan dievaluasi bersama-sama. Seperti itulah tugas dan tanggung jawab saya sebagai koordinator perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NPM 18104011033. Di CV Nugget Nampol ini, saya berada di bidang keuangan bersama rekan saya yaitu Siti Halimah. Bidang keuangan bertugas dalam kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, dan menganalisis hasil laporan yang ada supaya kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan baik. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah sebagai staf keuangan bisnis plan Nugget Nampol. Di sini, penanggung jawab keuangan akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Sedangkan staf keuangan akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab keuangan atas semua pemasukan yang diterima. Setelah itu, penanggung jawab keuangan akan melaporkan kepada kepala perusahaan. Saya Anusha Firmansyah akan menjelaskan mengenai aspek produksi. Aspek produksi ini terdiri dari satu penanggung jawab, Anusha Firmansyah, dan satu staf, Intan Nurbitasari, yang bertanggung jawab atas segala aspek produksi mulai dari persediaan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien. Nama saya Lili Sundari selaku penanggung jawab dari aspek pemasaran. Adapun 2 orang staf dari aspek pemasaran yaitu
Nurani Suci Lestari, dan Devani Isa Izati. Tugas aspek pemasaran itu sendiri adalah bertugas dalam kegiatan pemasaran agar produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, bertugas membuat logo sebagai identitas dan brand dari produk ini, serta membuat pamflet yang kemudian disebarkan atau dipromosikan melalui berbagai media sosial dari akun resmi produk kami yaitu Nugget Nampol. Saya Nur Anis Lestari ingin menjelaskan mengenai sistem penjualan. Penjualan akan dilakukan dengan membuka pre-order melalui media sosial dari para anggota maupun melalui Instagram dari Nugget Nampol yaitu @nuggetnampol_. Di awal masa pembukaan penjualan, Nugget Nampol akan memberikan diskon sebesar 10% bagi pembeli yang membeli 2 produk Nugget Nampol. Selain diskon pada awal penjualan, kami juga akan memberikan diskon pada penjualan selanjutnya, yaitu pada hari-hari tertentu seperti bulan Ramadan, hari kemerdekaan, hari lahirnya CV Nugget Nampol, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini kita kan masih menggunakan PO atau pre-order, yaitu 2 kali dalam seminggu, ada di hari Selasa dan juga di hari Jumat. Jadi pembeli sebelum ingin membeli produk kita harus memesan terlebih dahulu. Dan setelah memesan, baru kita produksi produknya dan kita pasarkan kepada konsumen. Itu pemasarannya kita masih menggunakan COD atau cash on delivery. Dan tempatnya kita saat ini masih di area sekitaran Magelang atau sekitar kampus Universitas Tidar. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Pelayanan yang baik merupakan suatu hal yang mutlak yang diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan, di mana dengan pelayanan yang baik diharapkan konsumen bisa terkesan untuk membeli lagi produk Nugget Nampol. Aspek pelayanan terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu penanggung jawab dan yang kedua yaitu staf. Saya Wahyu Adi Pratama diamanai sebagai penanggung jawab dan saudari Arneta Noviana Purwandari diamanai sebagai staf. Aspek pelayanan bertugas yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen ataupun pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Arneta. Selanjutnya saya Arneta Noviana sebagai staf pelayanan. Pelayanan yang akan diberikan yaitu melakukan COD. COD nantinya akan menyesuaikan dengan pembeli untuk memudahkan pembeli dalam mengakses produk dari kami. Selanjutnya yaitu mencantumkan kontak person pada media sosial atau sarana promosi produk agar pembeli itu lebih mudah untuk menghubungi guna membeli produk dari kami. Selain itu juga menjalin mitra atau kerjasama dengan perusahaan lain. Saya Siti Halimah dan teman saya Intan Nurpitasari ingin menjelaskan mengenai poin 2, yaitu kami membuat Nugget Nampol karena ingin mengembangkan produk olahan tempe yang lebih bergizi. Karena di dalamnya terdapat potongan wortel yang mengandung vitamin. Kami juga ingin meningkatkan daya pangan masyarakat terhadap produk tempe, menyediakan makanan berbahan dasar tempe dengan produk yang lebih modern, serta memiliki cita rasa yang unik. Nugget Nampol juga merupakan salah satu diversifikasi pangan dari tempe untuk menghindari kebosanan masyarakat. Bisnis yang kami jalankan merupakan salah satu unit bisnis pada bidang kuliner, yaitu Nugget Nampol. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Intan. Terima kasih kepada saudara Siti Halimah. Selanjutnya, saya Intan Nurpitasari akan menjelaskan mengenai target omset dan net profit serta realitas usaha. Dalam 1 kali produksi menghasilkan 80 buah nugget tempe sambal dan 80 buah nugget tempe jamur. Price per unitnya yaitu Rp625 per nugget, baik varian sambal maupun varian jamur. Dengan 1 bungkus berisi 8 nugget dengan harga jualnya yaitu Rp5.000. Biaya pembuatan nugget nampol varian sambal maupun varian jamur dalam 1 kali produksinya yaitu sebesar Rp32.000. Hasil penjualan nugget nampol varian sambal maupun varian jamur dalam 1 kali produksi yaitu sebesar Rp50.000, sehingga keuntungan yang didapat dari hasil penjualan nugget nampol tersebut dalam 1 kali produksi yaitu sebesar Rp36.000.
Untuk target 1 bulan itu sekitar 8 kali produksi, sehingga omset yang didapatkan yaitu sebesar Rp800.000 dengan profit sebesar Rp280.000. Akan tetapi, kami tidak hanya terpaku dengan target tersebut. Kami berharap di setiap bulannya baik dari sisi permintaan selalu mengalami kenaikan dan hasil penjualannya menjadi meningkat. Akibatnya, omset dan profit bertambah. Untuk realitasnya yaitu untuk penjualannya akan dimulai minggu kedua atau minggu ketiga di bulan September ini. Dikarenakan minggu ini kami masih memantapkan produk yang akan kami buat. Dengan memantapkan produk yang kami buat, dengan rencana ke depan, kami mampu menawarkan produk di sekeliling kampus sehingga orang-orang di sekitar rumah. Kemudian, pemakaian pengurangan kemasan plastik, pembuatan personal branding bisa berupa logo ataupun promosi video grafis, dan memiliki pelanggan yang mampu juga menjadi reseller. Mengenai keberlanjutan usaha dari Nugget Nampol ini, nantinya setelah semester ini atau mata kuliah pemagangan kewirausahaan ini selesai, apabila pasar kita sudah berjalan, kita sudah memiliki konsumen, kita sudah memiliki pelanggan, insya Allah nanti dari kita atau satu kelompok ini akan melanjutkan bisnis ini. Akan tetapi apabila nanti kita agak kesulitan untuk mencari pasar, maka kemungkinan bisnis ini hanya akan berjalan pada saat mata kuliah pemagangan kewirausahaan saja. Jadi intinya, usaha Nugget Nampol ini akan berlanjut atau tidak, itu tergantung kondisi pasar. Apabila kondisinya pasar itu memungkinkan atau pasarnya itu sudah jalan, otomatis usaha ini akan berlanjut. Karena kan sayang, semisal pasarnya udah rame, kita udah dapat pelanggan, tapi tidak dilanjutkan. Dengan menyadari juga bahwa mencari konsumen itu tidak mudah. Nah, terus apabila usaha ini dilanjutkan, mungkin bisa dilakukan oleh perseorangan atau individu, yaitu dari anggota kelompok kami, atau bahkan secara berkelompok, yaitu dari seluruh anggota kelompok ini. Tergantung nanti menyesuaikan sikon dan mau tidaknya para anggota untuk tetap menjalankan produk ini secara bersama-sama, karena kan kita juga belum tahu nanti kesibukan apa yang bakal kita jalani.